Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, siang yang penuh berkah ini, kita bersama kembali untuk membahas keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari maqasidus syariah, di mana ini bagian daripada perjuangan kita nafarun min kulli ta'ifatin yatafaqqahu fid din. Di antara kita bertafakuh fid din adalah kita mengenal tujuan-tujuan syariat, rahasia-rahasia syariat, maksud-maksud syariat, yang ini semua tentu termasuk dari pembahasan maqasidus syariah. Kita kembali bersama membahas dirasah fi fiqhi maqasidis syariah karya Prof. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kemarin kita sudah membahas bersama pendahuluan awal kitab Baina Yaday Dirasah. Kemudian berikutnya juga kita kemarin membahas Al-Kalimah Al-Jilsah Al-Iftitahiyah Linnadwah Maqasidi Syariah. Kita juga membahas bagaimana kata sambutan Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam seminar Maqasidi Syariah yang kemudian beliau tulis juga di dalam buku ini. Nah, pendahuluannya kemarin bismillahirrahmanirrahim telah kami baca, kita baca bersama. Kemudian di situ menjelaskan dua poin besar. Yang pertama adalah al-ihtimam atau ihtimami bimaqasidis syariah, perhatian Syekh Yusuf Al-Qardawi terkait maqasidis syariah. Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi ini sangat perhatian terkait dengan maqasidis syariah, dan beliau tuangkan, beliau seminarkan, kemudian beliau tuangkan di dalam kitab ini, kitab beliau ini. Kemudian berikutnya kita juga kemarin membahas terkait dengan kata sambutan yang kedua, yaitu fiqhu maqasidis syariah. Fikih maqasidus syariah. Ini juga termasuk dalam pendahuluan beliau. Kemudian setelah itu kita kemarin membahas juga, membaca secara keseluruhan bahkan. Baik, ini bisa dilihat ya, ini alhamdulillah sudah kita pelajari bersama. Nanti bisa dibuka juga di pembahasan ataupun YouTube kami, pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sudah kami lengkapi deskripsi dan halaman yang dikaji juga di dalam YouTube tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita kembali juga kepada pendahuluan beliau terkait kitab ini. Jadi kalau tadi pendahuluan beliau terkait dengan seminar Maqasidus Syariah, kemudian di sini juga beliau memberi pendahuluan terkait kitab beliau, yaitu Dirasah fi Fiqhi Maqasidis Syariah baina Maqasidil Kulliyah wa Nususi Juz'iyah. Jadi pelajaran terkait dengan fikih Maqasidus Syariah antara maqasid yang sifatnya global, kulli, wa nusus, dan nas-nas yang sifatnya partikular atau kecil-kecil. Kemudian pendahuluannya sudah kita bahas, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kami baca, kita baca semuanya. Kemudian setelah itu gambaran besar dari pembahasan kitab ini juga sudah kita jelaskan. Baina maqasidi al-kulliyah wa nususi juz'iyah salah satu madaris. Jadi ada 3 madrasah terkait dengan maqasidus syariah ini. Yang pertama sudah kami jelaskan, madrasatul ula allati tu'ni bin nususi juz'iyah wa tatashabbas biha wa tafhamuha fahman harfiyan bi ma'zili amma qasada syar'i
qasada syar'u min waraiha. Jadi yang pertama adalah mereka yang berlebihan dalam atau perhatian terkait dengan nas-nas yang sifatnya parsial, kemudian wa tatasyabbas dan memegang erat dengannya, wa tafhamuha fahman harfian, memahaminya secara harf, secara literal, bima'zili amma qasada syar'u min waraiha, dengan meninggalkan apa yang dikehendaki oleh syariat di belakang nas-nas tersebut. Nah, ini kelompok pertama, yaitu kelompok yang literal atau madrasah yang literalis. Kemudian yang kedua, kita kemarin membahas al-madrasah atsaniyah, madrasah yang kedua adalah ya madrasah muqabilah lihaula, yaitu madrasah yang bertentangan dari madrasah yang pertama. Wa yallati taz'umu annaha tu'na bi maqasid syariah. Mereka yang mengklaim dirinya itu sangat perhatian terkait maqasid syariah. Wa ruhaddin, dan ruh agama. Tetapi mereka mu'attilah an-nusus al-juz'iyah li Qur'anil Aziz, menganulir atau menolak, menganulir nas-nas yang sifatnya partikular li Qur'anil Aziz, di dalam Al-Qur'an Al-Aziz, wa sunnah as-sahih ataupun sunnah sahihah, muda'iyatun anna-dina jauhar la syakla. Mereka mengklaim bahwa atau mengakui atau meyakini bahwa agama itu adalah inti, bukan syakal bentuk, wa hakikoh la surah, hakikat bukan gambaran. Artinya menghilangkan justru bentuk dan gambaran Al-Quran atau As-Sunnah itu sendiri. Ini kelompok yang kedua yang menganulir nas. Kemudian yang ketiga ada madrasah al-wasatiyah, madrasah yang pertengahan. Nah, ini madrasah yang adil, alladzi la tagfulun nusus, tidak meremehkan atau meninggalkan nus al-juz'iyah yang sifatnya partikular, min kitabillah, dari kitab Allah, wa min sahihi sunnati Rasulillah, dari sahih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnaha la tafaqqahu, tetapi mereka atau pemahaman yang ketiga ini, madrasah yang ketiga ini, tidak memahami hadihin nusus, nas-nas al-juz'iyah yang sifatnya partikular ini, bima'zili anil maqasidil kulliyah, dengan menganulir atau menghilangkan maqasid yang sifatnya global. Bal tafaqqahuma fi itariha wa fi dhai'iha. Tafahumuha, tetapi kemudian memahaminya fi itoriha, dalam kerangkanya, wa fi dhai'iha, dan dengan cakupannya. Wahiyya taruddul furu' ila usuliha, mengembalikan ke yang furu' yang sifatnya cabang menuju usulnya. Wal juz'iyat, yang sifatnya kecil-kecil atau partikular, ila kulliyatuha, menuju yang globalnya. Wal mutaghayyirat, yang dapat berubah-ubah, ila thawabitiha, menuju yang tetap. Wa mutasyabihat ila muhkamatiha, yang mutasyabih dengan yang muhkam. Nah, dikembalikan kepada yang muhkam. Ini madrasah yang ketiga. Nah, sekarang kemudian kita akan membahas madrasah yang pertama. Namun pembahasan kita mungkin hari ini tidak begitu banyak. Kita pahami dengan baik. Semoga menjadi kebaikan bagi kita bersama. Yaitu al-madrasatul ula, madrasah yang pertama. Madrasatu al-dhahiriyah al-judud, madrasah dhahiriyah al-judud yang baru, madrasah literal yang baru. Fiqhun nususi bima'zili anil maqasid. Jadi memahami nas-nas dengan mengesampingkan atau meninggalkan maqasidnya. Ini ciri khas dari madrasah yang pertama, atau disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai dhahiriyah judud, dhahiriyah yang baru. Nah, kita akan membacanya bersama dan memahaminya, betapa literalnya pemahaman ini. Al-ula atau al-awal, madrasah ad-dhahiriyah al-judud, fiqhun nususi bima'azili anil maqasid. Dia mengatakan
Wa awaddu an abda'a huna, dan saya menginginkan untuk membahas di sini bibayani mauqifil madrasatil ula, dengan menjelaskan mauqif. Mauqif ini sifat madrasatul ula, sifat madrasah yang pertama. Ini kita akan membahas sifatnya dulu karena nanti setelah pembahasan ini ada ciri dan karakteristiknya. Tapi yang saat ini kita bahas adalah sifat. Ini coba akan kami besarkan lagi, sepertinya perlu untuk dibesarkan. Baik, tapi tertutup ya, tertutup dengan share screen-nya sehingga tidak mengapa, seperti ini saja. Wa awaddu an abda huna bibayani mauqifil madrasatil ula. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini berkehendak di dalam lembaran ini untuk menjelaskan sifat madrasah yang pertama, yakni madrasatut tamassuki bin nususi al-juz'iyah. Madrasah yang berpegang dengan nas-nas yang sifatnya partikular. Ma'a ikfalil maqasid kulliyah. Dengan meremehkan atau melupakan maqasid yang sifatnya global. Ini ciri khas daripada madrasah yang pertama. Wa hiyallati sammaituha al-dhahiriyah al-judud. Mereka itu yang kami sebut sebagai, atau yang saya sebut, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut sebagai dhahiriyah judud. Dhahiriyah yang baru. Wahum fi'at syatta. Mereka memiliki kelompok yang bermacam-macam. Ba'duhum yaglibu alaihi tabi'ud dini. Sebagian mereka didominasi oleh stempel agama. Artinya di antara mereka ada yang eh, lebih dominasi terkait dengan masalah agama-agama yang sangat literal. Ini ada footnote yang pertama. Ini kita lihat. Mislu kathirin min du'atit tiyari as-salafi. Alladhi asbaha lahu ajnihah syatta. Wa husumuhum mimman yasmuna al-ahbash. Contohnya, mereka yang dhahiriyah judud, yang didominasi oleh pemahaman agama, adalah du'atut tiyar, pendukung gerakan-gerakan as-salafi, salafi. Tentu di sini yang dimaksud adalah salafi yang benar-benar sangat literal. Seperti itu. Beliau memberikan catatan, mislu katsirin min du'ati tiyari salafi, seperti banyak dari pendukung-pendukung gerakan salafi, alladzi asbaha lahu ajniha syatta, yang saat ini mereka telah memiliki beberapa sayap yang bermacam-macam atau cabang barangkali yang bermacam-macam. Wa husumuhum mimman yasmuna al-ahbas, dan mereka memiliki rival mimman yusammuna, yang disebut sebagai ahbas. Ini kami kurang mengetahui, tapi yang jelas nanti kita akan mengetahui sikap mereka terhadap agama, dan juga nanti di sini ada politik. Karena yang kedua, wa ba'duhum yaklibu alaihi tabi'us siyasi, dan sebagian mereka ada yang didominasi alaihi, atasnya tabi'us siyasi, cap atau stempel siasi, stempel politik. Artinya sebagian orang yang literal ini, ada yang literal dalam masalah agama, ada juga yang sangat literal terkait dengan masalah siasah atau politik. Nah, ini ada footnote yang kedua, kita bisa membaca mislu jamaah Hizbut Tahrir, seperti jamaah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, karena Hizbut Tahrir ini kan memang terlihat sekali mereka menginginkan umat atau negara sekarang ini ya seperti zaman dulu. Tidak ada perubahan sama sekali, harus seperti zaman dulu, seperti itu. Nanti bisa kita lihat juga terkait dengan politik, bagaimana sikap dari madrasah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Wa in ishtaraku jami'an fi harfiyatil fahmi, walaupun semuanya itu sama saja terkait dengan harfiyatul fahmi, yaitu memiliki pemahaman yang literal. Wa ba'duhum
yughilu fi dhahiriya hatta yughriqu ila atqanihi. Dan sebagian mereka yughilu, ada yang masuk fi dhahiriyah, ke dalam dhahiriyah, hatta yaghriqa ila atqanihi, sampai ke dagunya, tenggelam, yaghriqa ila atqanihi, sampai ke dagunya. Artinya mereka semua ini sama-sama memiliki pemahaman yang literal, tetapi di antara mereka ada yang masuk hingga tenggelam sampai ke dagunya. Wa ba'duhum yadkhulu fiha wa illam yasil ila haddil gharqi. Sebagian mereka masuk ke dalam meskipun tidak sampai kepada batas tenggelam. Artinya masuk meskipun tidak sampai tenggelam. Wala raiba fi annahum bijumudihim wa tashaddudihim. Dan tidak diragukan lagi fi annahum, bahwasannya mereka bijumudihi, terkait dengan kejumudan, wa tashaddudihim, dan sikap keras mereka, tidak diragukan lagi seperti itu. Biraqmin min ikhlasi katsirin minhum, meskipun di antara mereka ini juga banyak yang ikhlas, wa ta'abuduhum, dan taat dalam beribadah. Jadi meskipun kita mengetahui bahwa madrasah dhahiriyah ini juga ada yang mereka sangat ikhlas dalam beribadah, mereka juga sangat taat barangkali dalam menjalankan agama mereka. Tetapi karena sifatnya tadi yang literal tadi, yadurruhum bida'wati ilal Islam, membahayakan dakwah Islam, wa ila tadbiqi syariatihi, dan dalam penerapan syariatnya. Dororon balighon, yaitu kerusakan yang serius. Dororon balighon. Wa yushawwihuna suratahu mudi'ah amama muthaqqafil asir. Mereka juga kemudian menjelekkan gambaran-gambaran cerahnya Islam di depan muthaqqafi, peneliti al-asr saat ini gitu. Jadi dengan pemahaman yang literal ini seakan-akan menjelekkan gambaran dari cerahnya ajaran-ajaran Islam ini di depan ya para peneliti-peneliti zaman sekarang. Wa amamal alam al-mutahaddir, dan juga di depan dunia yang maju saat ini. Karena pandangan-pandangan yang literal ini tentu akan membawa seakan-akan ya Islam itu tidak merespon ataupun tidak sesuai dengan zaman wal makan. Kama yabdu dzalika wadihan fi mauqifihim fil minal qadaya al mar'ah, sebagaimana nampak jelas dalam sikap mereka, mauqifihim, sikap mereka, min qadaya, dalam persoalan-persoalan perempuan. Jadi kan memang sangat terasa sekali nanti sikap-sikap yang literal terkait dengan perempuan yang nanti akan dibahas pada paragraf-paragraf berikutnya, cukup menarik. Wal usrah, terkait dengan keluarga juga, wa qadaya tsaqafah, masalah-masalah kebudayaan, wa tarbiyah, pendidikan, wal iqtisad, dan ekonomi, perekonomian, wa siyasah, perpolitikan, wal idarah, dan manajemen, wa qadaya al-hurriyah, dan masalah-masalah al-hurriyah. Hurriyah ini masalah-masalah kebebasan, wal hukukil insan, dan hak-hak manusia, wal hiwaru ma'al akhir, dan juga berdebat dengan yang lain atau berkomunikasi dengan yang lain. Wa khususan al-alaqat ad-dawliyah, dan khususnya adalah hubungan internasional, wal alaqah bi ghairil muslimin, dan hubungan dengan selain umat Islam. Nah, ini sangat nampak sekali sikap-sikap mereka yang dhahiriyah al-judud. Nah, contohnya di sini kemudian beliau pengarang Syekh Yusuf Al-Qardawi, hum fi qadiyatil mar'ah, mereka dalam masalah perempuan, yad'una ila man'iha minal amal. Mereka menyeru untuk melarang dari beramal, minal amal, dari bekerja. Artinya ya orang-orang yang zahir ini seringkali melarang perempuan untuk bekerja. Jadi secara mutlak bahkan larangan tersebut, ya perempuan itu ya di rumah saja, tidak perlu bekerja.
sebagaimana istri-istri Nabi. Nanti seperti itu. Kita akan melihat lagi bagaimana argumentasi atau pemaparan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Wa in kana hiya au ailatiha fi amasil hajah ilaihi. Walaupun sebenarnya perempuan tadi dan keluarganya fi amasil hajah sangat membutuhkan ilaihi terhadap pekerjaan tersebut. Nah, ini tetap saja ketika orang ini literal zahiriyah, maka ya ada hajah ataupun tidak, walaupun mendesak juga tidak boleh. Wa yuriduna minha an tadilla habisah al-bait. Jadi wa yuridu minha dari uh, mereka menginginkan darinya antadalla agar perempuan itu tetap habisah di dalam bait rumah saja gitu. Mereka tetap di dalam rumah saja. Wa yu'ammimuna ma warada fi nisa'in nabi. Mereka mengumumkan apa-apa yang ada ma warada fin nisa'in nabi di dalam istri-istri perempuan. Jadi mengumumkan yang sebenarnya itu menjadi kekhususan dari para nabi, para istri-istri nabi dengan perempuan-perempuan lainnya ala jami'i nisa'il muslimina terhadap wanita muslim lainnya. Ma'anna Allah Ta'ala, walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, berfirman, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna, kalian semua bukanlah seperti ka'ahadin minan nisa, salah seorang dari perempuan-perempuan lainnya. Artinya pemahaman literal ini seakan-akan mengumumkan apa yang itu menjadi kekhususan istri-istri Nabi dengan kaum muslimin lainnya. Kemudian penjelasan berikutnya wahum la yakbaluna an tashhadal mar'ah fi intikhabat. Mereka juga layak baluna tidak menerima antashhada seorang perempuan ini bersaksi atau menjadi saksi fi intikhabat dalam pemilihan umum. Wa yakunu laha saut bi ijabi awi au bisalbi. Padahal perempuan ini juga memiliki suara setuju ataupun tidak setuju. Nahika an turasyaha li majlisi syura awlin nuwabi au hatta li baladiyah. Nahika belum lagi angturasyaha yaitu mencalonkan diri lima majlisi syura di majelis syura aulin nuwabi atau perwakilan rakyat au hatta di baladiyah atau pemerintahan kota. Artinya ya pemahaman literal ini ya menolak perempuan ikut dalam pemilihan, apalagi ketika perempuan itu mencalonkan dirinya sebagai ya salah satu dari majelis syura atau anwah perwakilan rakyat ataupun baladiyah pemerintahan kota, ini jelas menurut mereka tidak boleh sama sekali. Wahum yad'una ila an na'khudha min mawatinil masihina wa amsalihim. Kemudian mereka yad'una ila an na'khudha, kemudian mereka menyeru ila an na'khudha untuk agar kita mengambil min mawatinina dari negeri-negeri kita al-masihina dari orang-orang Nasrani wa amsalihim dan semisalnya al-jizyah berupa jizyah. Jadi sikap literalisme ini kemudian menyeru orang-orang ya menyeru kita untuk mengambil jizyah kepada orang-orang Kristen, orang-orang Masihi. Bi ismiha dengan isemnya dengan namanya jizyah itu sendiri wa unwanuha. Wa alla nabda wa alla nabda wa ala nabda'ahum dan tidak memulai
bisalam, terhadap mereka dengan ucapan salam, tidak memulai salam kepada mereka. Wa idza lakinahum, dan ketika kita bertemu kepada mereka fitorik, di suatu jalan, alja'nahum ila adyakihim, kemudian mempersempit jalan mereka di tempat yang sempit. Nah, ini kan sikap-sikap yang sangat literal. Wa an nutabbiqa alaihim ma dzakarahul fuqaha harfiyan fi usuril madiyah min ahkami ahlu dhimmah, kemudian menetapkan atasnya apa yang disebutkan oleh para fuqaha harfian yang literasi fil usur al-madiyah, pada zaman dulu, min ahkami ahli dhimmah, dari hukum-hukum ahli dhimmah, min ahkami ahli dhimmah, artinya mereka menginginkan agar pendapat-pendapat para fuqaha terdahulu terkait ahli dhimmah pun diterapkan. Wa minha, diantaranya adalah tamyizuhum fi zai'anil muslimin, membedakan mereka terkait pakaian dengan umat Islam. Jadi membedakan pakaian mereka dengan pakaian kaum muslimin. Nah, ini kan memang aturan-aturan fuqaha terdahulu terkait dengan ahli zimmah, kan memang ahli zimmah ini memiliki pakaian yang berbeda dengan umat Islam. Nah, demikian pemahaman yang literal memiliki sikap, ya pengennya mereka ahlu zimmah ini memiliki pakaian yang berbeda, padahal itu di zaman saat ini. Kemudian wahum ya'tariduna ala ma dzakarahu al-Mawardi wa ghairuhu fi ahkami sultaniyah. Kemudian mereka juga menolak ala ma dzakarahu, apa yang diucapkan oleh Imam Al-Mawardi wa ghairuhu, dan selainnya, fi ahkamihi as-sultaniyah, di dalam kitabnya Al-Ahkam as-Sultaniyah, min jawazi tauliya ahlu dhimmah, bolehnya ahlu dhimmah untuk memimpin wizaratut tangfid, kementerian pelaksanaan atau menteri pelaksanaan. Jadi bolehnya ahlu dhimmah ini menjabat sebagai menteri pelaksana. Balhum yunkiruna tarsyihihim, mereka juga menolak pencalonan ahlu dhimmah lima jalisin niyabiyah, dalam majelis-majelis perwakilan. Wa hum yurfiduna tahdida muddatin li wilayati li ra'isid daulah. Mereka juga menolak untuk membatasi kepemimpinan bagi pemimpin negara atau kepala negara. Wala budda an takuna limudal hayyah, dan mengharuskan mudda ataupun kekuasaan, batasan kekuasaan ini seumur hidup, mudal hayah. Wa yunkiruna ala man ajazat tahdid bi annahu taklidun lil kuffar. Kemudian mengingkari mereka yang membolehkan pembatasan tersebut dan mengatakan bi annahu taklidun, bahwa itu merupakan taklid lil kuffar, bagi orang-orang kafir. Ini berarti kan kita melihat terkait dengan pergaulan atau politik seperti ini, sikap orang yang literal ini sangat terlihat sekali. Kemudian wahum yurfidunal iktibas min ghairina, mereka juga menolak iktibas, hal-hal yang datang min ghairina, dari selain kita. Mu'tabirina dzalika, kemudian mengatakan bahwa hal itu min ihdas, minal ihdas, termasuk dari bid'ah fid din, dari agama. Wa kullu muhdatsah bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu dolal. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang dolalah, sesat, itu akan di neraka. Ini mereka menganggap apa yang datang hari-hari ini, hal-hal yang baru di zaman kita ini, selain daripada dari umat Islam, ya semuanya merupakan bid'ah. Padahal itu bisa jadi hikmah ad-dhalah, hikmah yang hilang dari umat Islam yang perlu kita ambil. Wa kadzalika fikrah takwinul ahzab. Nah, mereka juga menolak wa min huna, ini ya tadi ya, terloncat tadi, wa min huna, dan dari sini, ya rau demokratiyah kulluha munkar, demokrasi semua itu munkar. Mereka melihat bahwa demokrasi ini semuanya mungkar. Padahal ya kita bisa-bisa saja berjuang menggunakan jalur
jalur demokrasi tersebut. Tajibu muqawamatuha, wajib untuk memeranginya, wa ahdul qaral bil aksariyah, dan mengambil suara dengan suara yang mayoritas, mengambil keputusan dengan suara yang mayoritas, bid'ah gharibah, termasuk bid'ah ya gharibah, yang asing, mustaurodah, yang diimpor. Nah, ini sikap literasi ini kemudian membawa pengakuan atau pandangan bahwa demokrasi ini semuanya mungkar, sehingga harus diperangi, dan mengambil suara yang terbanyak itu merupakan perkara yang bid'ah. Padahal sebenarnya kita bisa saja berjuang melalui jalur demokrasi ini. Nah, seperti itu. Meskipun ya kita melihat bahwa memang banyak sekali kerusakan, bahkan di situ ada kitab Al-Khamsuna Mafasid Demokrati ya, 50 kerusakan demokrasi. Dan banyak sekali ulama yang memang mengharamkan demokrasi ini. Namun ketika berbicara berjuang dalam ranah demokrasi ini, maka ini para ulama berbeda pendapat, dan memang relevan jika kita mengambil bagian dari hal-hal tersebut jika mampu. Karena jika tidak, maka para politisi-politisi yang sekarang ini ada, tentu mereka akan jauh daripada nilai-nilai Islam. Kemudian wakadzalika fikratut takwinil ahzab. Demikian juga terkait pembentukan ahzab, partai, wal jamaat, jamaah-jamaah, kulluha tadkhulu fi dairatil hadis. Semuanya masuk dalam kategori al-hadis as-sahih, termasuk dari cakupan hadis sahih al-muttafaq alaih, yang disepakati, min ahdasi man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat urusan baru malaisa minhu, yang tidak ada di dalam ajaran Islam, fawaradun, dan itu akan tertolak. Ai mardudun alaihi, yaitu tertolak atasnya. Wahum ya'nuna bisyakli aktsar min inayatihim bil jauhar. Mereka lebih memperhatikan syakal, bentuk, lebih banyak, aksar min inayatihim, dari perhatian mereka, bijauhar, dari intinya. Wa akbaru hammahum, dan keinginan besar mereka adalah ayyutila rajulu, agar seorang laki-laki ini ayyutila rajulu tahu, memanjangkan jenggotnya, wa yuqassiru thawbahu, memendekkan bajunya, wa antal bisal mar'ah an niqaba ala wajiha, dan seorang perempuan ini harus menggunakan niqab di wajahnya atau cadar, wa yadkhumuna yudakhimuna min hadhil adab, dan membesar-besarkan adab-adab ini, ka'annaha min arkanil Islam, seakan-akan itu bagian dari rukun-rukun Islam. Nah, ini kan terlihat sekali literasi tadi di dalam ranah politik, kemudian di ranah ibadah juga. Wahum fi ibadat di sini, dan mereka sikapnya dalam masalah ibadah, ya'khuduna bi ahwat wa asyad. Mereka mengambil yang susah-susah dan keras-keras. Yamna'una akhdal qimah fi zakah. Mereka melarang akhdul qimah, mengambil nilai dalam zakat. Jadi zakat ini kan ada di zahab wal fiddah, emas dan perak. Kalau literasi, maksudnya pandangan yang dhahiriyah, yang literal, maka mengatakan zakat itu ya hanya di zahab wal fiddah. Sedangkan jumhur ulama mengatakan ada kimah, nilai di dalamnya. Artinya uang kertas pun selagi ia bernilai untuk alat tukar menukar, sebagaimana fungsi zahab wal fiddah sebagai alat tukar, dia bernilai pun itu bisa atau di dalamnya ada zakatnya ketika telah sampai nisab dan haul. Nah, ini yamnauna akhdhu qimah fi zakah. Menolak mengambil qimah, nilai di dalam zakat. Wa yurfiduna idkhalal hisabi fi saum. Mereka menolak memasukkan hisab dalam puasa. Gitu. Jadi yang mereka inginkan ya ru'yah. Ya, tidak menginginkan hisab sama sekali. Yurfiduna idkhalal hisab fi saum.
La fi isbat, baik dalam menentukan puasa, wala fi nafyi atau berbuka puasa. Wa yamna'una ramyal jumrat qabla zawal, dan melarang untuk melempar jumrah sebelum matahari tergelincir. Wa yujibunal mabita fi Mina, dan mewajibkan mabit di dalam atau di dalam Mina ayam tasyrik, hari-hari tasyrik, birokmin zuhamil hajid, birokmi zuhamil hajid, walaupun sangat ramai sekali jamaah haji, wa dhayyiki makan, dan sempitnya tempat gitu. Nah, ini terlihat literasinya di dalam masalah-masalah ibadah. Wahum yurfiduna tajdida fiddin, mereka menolak tajdid, pembaruan di dalam agama, wa istihad fil fiqhi, dan istihad dalam masalah fikih, wa ibtikar fi asali bidakwah, wal ibtikar fi asali bidakwah, dan penemuan-penemuan atau metode-metode baru dalam berdakwah. Kemudian wa yarawna an tabqal hayyah kama kanat fi usuri salaf, dan mereka melihat kehidupan ini akan tabqa, tetap, kama kanat, sebagaimana biasa, fi usuri salaf, sebagaimana dalam eh, tahun-tahun atau zaman-zaman salaf terdahulu, madharon wa mukhbiran, mukhbiran baik secara dohirnya maupun isinya atau kabar-kabarnya, ilal akhir tilkal majmu'at, dan lain sebagainya yang dihasilkan dari kelompok tersebut, minal afkar, dari pemikiran-pemikiran, wal mafahim, dan pemahaman-pemahaman, minal afkar wal mafahim alladhi yudayyikul maqaman an hasrihal an, yang sangat mempersempit di dalam kehidupan saat ini. Wala siyama wala sima fi babi siyasah syar'iyyah, dan demikian pula di dalam masalah siyasah syar'iyyah, politik syar'i, wa qad radatna ala maqulatihim fi katsirin min kitabina min kutubina. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan wa qad radatna, dan kami telah membantah, ala maqulatihim, atas ungkapan-ungkapan atau pemikiran-pemikiran mereka, fi katsirin min kitabina, dalam banyak buku kita, wa khususan kitabuna, dan secara khusus kitab kita, min fiqhid daulah fil Islam, fikih daulah fil Islam, di dalam Islam, wa kitabuna, dan kitab kita, fatawa muasirah, wa ajza'uhu mukhtalifah, dalam juz yang bermacam-macam, wa kutubuna, dan kitab-kitab kita, fitarsyidi sofwah al-islamiyah, dalam pengarahan terhadap atau tarsyidi, dalam memandu sofwah al-islamiyah, kebangkitan Islamiyah, wa akhiruha kitaban, dan yang terakhir kitab as-sofwah al-islamiyah min murahaqah ila rusydi wa khotobanal islami fi asril aulah. Nah, inilah di antara kitab-kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membantah pemikiran-pemikiran literal tersebut, yang memiliki sikap yang sangat literal baik terkait dengan politik ataupun agama. Wa sanubayyin fi ma yali khoto'a hadhil madrasah. Kemudian berikutnya akan dijelaskan terkait kesalahan dari madrasah ini. Wa annaha lam tuhsinul fahma, lam tuhsin fahma, karena wa annaha, karena mereka ini tidak memiliki pemahaman yang baik, anillah, terhadap Allah wa rasulihi, dan rasulnya, kama yan bagi ayakun, sebagaimana yang harusnya ada. Laqad tabannau ruha madhabi zahiriyah, dan mereka telah membangun
ruh madhab zahiri wa illam yatasammau biismihi. Mereka walaupun tidak memberikan sebutan dengan nama zahiriyah tersebut, au yuda'au ittihalahu, atau tidak mengaku ittihaluhu, menirunya, walakinnahum, akan tetapi mereka akhadu minhu, mengambil darinya al-jumud, kejumudan, ala dhawahiri alfat, terhadap dohir lafat, wa ikfalul hikam, melupakan hikam, hikmah-hikmah, wa ta'lilat, dan ta'lilat atau ilat-ilat, lin nusus, terhadap nas-nas syar'i. Nah, ini kekeliruan mereka ada di sini yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Wa nasau annal ummah, dan mereka lupa bahwa umat qad rafadhat madhab zahiriyah, telah menolak madhab zahiriyah, walam yakun lahu kama nara, dan mereka sebagaimana yang kita ketahui tidak memiliki atba, pengikut, kasairi madzahibil ukhra, seperti madhab-madhab lainnya. Jadi tidak memiliki pengikut sebagaimana pengikut-pengikut madhab lainnya, karena memang di sini kama ankara alaihi sairu ulama il ummah, sebagaimana diingkari oleh syairu ulama il ummah, kebanyakan ulama ummah. Nah, ini sikap dari Zahiriyah. Kita belajar, insya Allah kita besok membahas tentang Zahiriyah Ibnu Hazm wa auqa'athu fi akhta'in kabiratin bi raqmi abqariyatihi. Jadi kita besok akan membahas tentang Zahiriyahnya Ibnu Hazm dan sikapnya fi akhta Hazm auqa'atuhu, yang menyebabkan ia fi akhta'in kabirin, dalam kesalahan yang besar, birokmin, walaupun abqariyatihim, walaupun ia sangat cerdas, seperti itu. Nanti insya Allah besok kita akan membahas hal itu. Hari ini kita sudah selesai membahas terkait dengan sikap-sikap dohiriyah ini, dohiriyah judud ini ya, terhadap agama dan juga politik. Nah, ini semoga kita bisa mengambil faidah sebesar-besarnya, dan barangkali ingin membaca terjemahannya juga sudah diterjemahkan dengan kitab Fikih Maqasid Syariah Moderasi Islam antara aliran tekstual dan kontekstual. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila tadi ada kata yang salah, ada penerjemahan-penerjemahan yang kurang, semoga dapat dimaklumi dan menjadikan kita semakin rajin lagi untuk belajar. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.